Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzan Amira dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Retail. NIM saya 2432221003. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah singkat lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut yang kemudian pada 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila bermula dari rapat-rapat Dokuritsu Junbiko Sakai atau BPUPKI yang dibentuk pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. BPUPKI diketuai oleh KRT Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Bagi Indonesia, yaitu BPUPKI didirikan dengan tujuan utama mempelajari dan menyelidiki persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau menyiapkan persoalan-persoalan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Sementara bagi Jepang, tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mendapatkan persetujuan rakyat Indonesia untuk mendukung Jepang dalam perang melawan sekutu dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Menurut Himpunan Risalah, sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang 1945. Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Terbentuknya PPKI. Indonesia mengetahui kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II oleh sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sehari kemudian, pada tanggal 25 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Saat itu Indonesia mengalami vacuum of power atau situasi di mana terjadi kekosongan kekuasaan di dalam negeri. Artinya, pada hari ini dan tanggal yang sama, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan segera merdeka. Namun, kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Jepang untuk Indonesia, melainkan buah yang dipetik dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia melawan penjajah. Pada kesempatan yang baik ini, jumlah anggota PPKI bertambah 6 menjadi 27 orang, karena PPKI didirikan oleh orang Indonesia dengan tujuan mempersiapkan lahirnya negara Indonesia bersatu. Anggota PPKI terdiri dari 12 orang, yaitu 12 orang merupakan perwakilan dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 2 orang dari Maluku, dan 1 orang lagi perwakilan dari golongan etnis Tionghoa. Berikut susunan keanggotaan PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua PPKI Dr. Andes Muhammad Hatta. Profesor Mr. Dr. Supomo, KRT Rajiman Wedyodiningrat, RP Suroso, Sutarjo Wekarto Hadikusumo,
Kiai Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Surjo Hamijojo, Pangeran Purbojo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Makhar, Teku Muhammad Hasan, Dr. GSSJ Ratulangi, Andi Pangeran, A.A. Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latu Harhari, Dr. Sial Juangbing. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan PPKI bertambah menjadi 6, yaitu Ahmad Subarjo sebagai penasihat, Sajuti Melik anggota, Ki Hajar Dewantara anggota, R.A.A. Wiranata Kusumo anggota, Kasman Singo Dimojo anggota, Iwa Kusuma Sumantri dan anggota juga. PPKI melakukan beberapa tugas untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, PPKI bertanggung jawab dalam mempersiapkan segala aspek terkait dengan rencana kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memiliki tugas penting untuk membuat, merumuskan, dan mengesahkan undang-undang sebagai konstitusi yang mengatur berbagai aspek sistem pemerintah negara. Yang ketiga, PPKI bertugas memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang terakhir, PPKI juga mengambil inisiatif untuk membentuk Komite Nasional yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lahirnya istilah Pancasila 1 Juni 1945. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh tahun. Pembentukan Panitia 9. Tak berhenti di situ, BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Gagasan Soekarno tentang Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pada pidato Bung Karno 1 Juni 1945 disampaikan bahwa tentunya semua anggota BPUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian hingga Papua. Dasar pertama kebangsaan Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai yang harus diterapkan masyarakat. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam pidato sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan representasi dari semangat dan komitmen untuk menjaga keutuhan, keadilan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar kedua perikemanusiaan. Internasionalisme yang dimaksud Soekarno sebagai dasar yang kedua adalah
penghargaan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal bagi seluruh umat manusia. Bangsa Indonesia tidak hanya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupannya, tetapi juga tidak boleh meremehkan bangsa-bangsa lain dan mesti menuju persaudaraan dunia. Dasar ketiga, mufakat dan permusyawaratan atau perwakilan atau demokrasi. Melalui dasar yang ketiga ini, menurut Soekarno, ia menginginkan agar negara Indonesia yang akan didirikan nantinya merupakan milik bersama dan bekerja sama untuk semua rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus menjunjung tinggi setiap aspirasi rakyat Indonesia yang dapat dimusyawarahkan melalui sebuah lembaga perwakilan rakyat yang bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dasar keempat, kesejahteraan sosial. Soekarno mengusulkan agar negara Indonesia yang berdiri kelak harus mewujudkan kesejahteraan yang tidak hanya mencakup kelompok tertentu, tetapi kesejahteraan yang dapat dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia. Perwakilan kesejahteraan sangat lekat dengan prinsip keadilan. Dan yang terakhir adalah dasar kelima, yaitu ketuhanan. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri, dan hendaknya negara Indonesia satu negara bertuhan adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Panitia 9. Panitia 9 juga dibentuk oleh BPUPKI, namun Panitia 9 terbentuk dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Panitia 9 dibentuk sebagai pengganti dari panitia kecil atau panitia 8 yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah rumusan dasar. Berikut tugas panitia 9, yaitu merumuskan dasar negara Indonesia, memberi masukan secara lisan dan tulisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia, menampung masukan dari berbagai pihak terkait pembuatan dasar negara, dan menyusun rancangan naskah dasar negara Indonesia. Para tokoh panitia 9 itu beranggotakan dari golongan Islam, yaitu Abi Kusno Jokrosusjoso, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Kiai Abdul Wahid Hasyim. Sedangkan dari golongan nasionalisme, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, dan Ahmad Subarjo. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar itu masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945, Jela Tuhar Hari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat pada pemeluk-pemeluknya. Pancasila sebagai dasar negara sah. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni pada 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila.
Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Pancasila disetujui ada dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari libur nasional. Peringatan hari lahir Pancasila itu diatur dalam Keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kepres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Mengutip Kepres nomor 24 tahun 2016 ditetapkan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila ini berdasarkan jumlah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan pada 1 Juni 1945 silam. Dan berdasarkan Kepres tentang Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila ditetapkan sebagai Hari Libur Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional, bunyi Kepres tersebut. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.